علم الشهادة والغيوب الذي جمعنا في مجمع ما قاله القطب الحافي ماشي كما مجمع المولد يجلي القروب ولا شك تغفر به جميع الذنوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتنطلق بها الصعوب وتصلح بها القلوب وتلين بها العصور على آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، حضرة الحبائب الكرام الأجلة والعلماء الكبراء والحاضرين الأحبة, kehadapan para habaib yang saya muliakan, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Diluaskan rezekinya halal dan barakah, dimudahkan segala urusannya dunia akhirat, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mata'an Allah bituli hayatihim, Allah berikan kemanfaatan kepada kita daripada umur beliau semua, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga para sesepuh, para ulama, para asatidz yang sampai sekarang ini, mudah-mudahan seterusnya beliau, para habaib, para ulama mengorbankan tenaganya, pikirannya di dalam mengabdi, di dalam memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang Allah pilih untuk meneruskan estafet perjuangan para ulama kita, estafet perjuangan daripada para habaib kita, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang masuk dalam golongan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik hari kiamat. Bahkan Habib Abdul Rahman bin Faqih, beliau menganjurkan kepada kita agar supaya dalam setiap detik masuk dalam syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja-puji syukur dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat ini kita diberikan oleh Allah sampai kita dalam keadaan mati, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat dan salam dicurahkan kepada junjungan alam Nabi Yunal A'zam Al-Qail, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa innaka la ala khuluqin azim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa hadirin hadirat yang sampai saat ini masih berkenan setia menunggu guru kita semua, Habib Umar Rafiq bin Ali bin Hamid, yang sekarang infoknya beliau menuju kemari. Mudah-mudahan di perjalanan diselamatkan oleh Allah sampai tujuan, diberi
berikan kesehatan kepada beliau dan kepada ulama-ulama kita, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, satu hadis tidak pantas saya untuk berdiri di sini, namun yang dapat mendorong saya berdiri di sini yaitu imtisalus amr syekh, melaksanakan perintah guru, termasuk salah satu dari Nabi Al-Habib Syahabuddin bin Ali Al-Alamin Ali Zainal Abidin bin Syahab. Mudah-mudahan Allah menjadikan umur beliau berkah segala urusannya. Satu hadis diriwayatkan dalam kitab Sahih Hibban dan diriwayatkan oleh Sayyidina Urwah. Beliau dapatkan hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsi faqultu ya Rasulullah ud'ullah li. Sayyidah Aisyah beliau mengatakan, tatkala diriku senangnya melihat Nabi yang begitu senangnya, aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah ud'ullah li. Wahai Rasulullah, doakanlah aku. Apa kata Rasulullah? Faqala Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara, ma asarrat wa ma a'lanat. Doa yang dipanjatkan terdengar secara langsung oleh Sayyidah Aisyah, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa Sayyidah Aisyah yang telah lalu baik yang akan datang, yang dikerjakan secara terang-terangan atau tersembunyi. Fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha min hijri minad dahr. Apa keadaan yang menimpa Sayyidah Aisyah setelah didoakan oleh Nabi? Maka Sayyidah Aisyah senang. Dalam kitab tersebut, dalam hadis dalam kitab tersebut diriwayatkan, saking senangnya Sayyidah Aisyah kata Nabi, beliau loncat-loncat, melompat-lompat seperti anak kecil yang kegirangan senang mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Begitulah Sayyidah Aisyah, beliau melompat-lompat karena senang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melihat Sayyidah Aisyah senang sampai melompat-lompat oleh Nabi bertanya, ayasurruki doa? Wahai Aisyah, aku melihat dirimu kegirangan, senang dengan doaku. Apakah doaku ini dapat menyenangkan dan menyebabkan kamu senang? Maka Sayyidah Aisyah beliau berkata, wa ma li la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Bagaimana bisa tidak aku senang didoakan oleh paduka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kau adalah Sayyidul Qaunain wa Syafi'us Saqalain, Nabiul Mustafa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi yang lebih sejarah kelahiran kehidupan yang sudah panjang lebar diceritakan oleh para habaib guru-guru kita. Mudah-mudahan setidaknya ada sedikit daripada akhlak beliau pada kita, dan kita mudah-mudahan keturunan kita mendapatkan keberkahan daripada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, bersabda kepada Aisyah, wallahi ya Aisyah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Demi Allah, wahai Aisyah, sesungguhnya dalam sabda yang terakhir
Nabi mengatakan dalam sabdanya terdapat 3 kalimat taukid. Wallahi, satu kalimat yang menunjukkan penguatan akan perkataan selanjutnya. Inna, 2 kalimat yang menguatkan perkataan selanjutnya. La du'a ila taukid, 3 kalimat yang menguatkan akan perkataan selanjutnya. Apa perkataan setelah 3 kalimat taukid diucapkan oleh Nabi? Wallahi innaha la du'a li ummati fi kulli shalah. Wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya doa yang tadi aku panjatkan untukmu, ya Allah, ampunilah Aisyah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu, yang akan datang dari dosanya, yang tersembunyi, yang terang-terangan dari dosanya. Demi Allah, doa yang tadi aku panjatkan untukmu adalah doa yang aku panjatkan juga untuk umatku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka oleh karenanya lah Bapak kita sering mengutarakan satu kisah tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun secara diulangi intifa, dengan mengulangi akan memberikan kemanfaatan kepada kita, yaitu tentang 4 wanita yang mendapatkan keberkahan dengan sebab membantu menyaksikan akan kelahiran Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat wanita tersebut adalah yang pertama Sayyidah Fatimah, bukan Sayyidah Fatimah istri Sayyidina Ali, tapi Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, beliau memiliki seorang anak, yaitu Utsman bin As. Utsman bin As mendapatkan keberkahan dari sebab ibunya yang menyaksikan lahiran Nabi. Apa keberkahan yang beliau dapatkan? Yaitu ketika ditegakkannya salat berjamaah, Nabi menunjuk beliau untuk menjadi imam. Padahal di samping beliau banyak para khulafaur rasyidin, afdal sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang lainnya yang ditunjuk oleh Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Karena apa? Karena keberkahan yang didapati oleh ibunya dalam menyaksikan perayaan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan hadir kita di acara Maulid ini, Allah berikan keberkahan kepada umat Utsman bin Affan dari sebab keberkahan yang didapati oleh ibunya. Maka keberkahan tersebut mudah-mudahan diberikan kepada kita dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua siapa? Yang kedua Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah sahabat Nabi yang menyaksikan Nabi lahir dan Nabi wafat, beliau yang menyaksikan. Awalnya adalah seorang budak, namun diberkakan. Apa yang didapati oleh Ummu Aiman? Ummu Aiman memiliki suami, yaitu Zaid bin Harithah. Dari pasangan Ummu Aiman dan Zaid bin Harithah memiliki anak Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, satu sahabat yang ikut peperangan dengan Nabi, berusia 16 tahun, dan beliau ditunjuk oleh Nabi langsung untuk memimpin menjadi panglima peperangan tersebut. Umur 16 tahun. Di samping itu banyak orang-orang yang ditakuti oleh musuh, ditunjuk oleh Nabi Usamah bin Zaid untuk menjadi imam, panglima peperangan. Sampai-sampai beliau digelari oleh Nabi, anta hibbu Rasulullah,
Kau adalah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah apa? Berkah ibunya menyaksikan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah turunkan kepada Usamah bin Zaid dengan sebab menyaksikan ibunya akan kelahiran Nabi. Allah berikan keberkahan tersebut kepada kita semua dan kita menjadi kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga siapa? Banyak dari kita tahu, yaitu Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, seorang budak dari salah satu paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab diberitahukan kabar akan kelahiran Nabi dan Abu Lahab senang dengan kabar tersebut. Saking senangnya Abu Lahab sampai-sampai memerdekakan Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah. Kenapa? Karena sebab berkahnya yang beliau dapati daripada melahirkan, menyaksikan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan keberkahan yang dapat didapati oleh Maria Al-Qibtiyah dibebaskan daripada Abu Lahab. Allah berikan keberkahan tersebut kepada kita. Kita dibebaskan dari api neraka. Kita dibebaskan daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Kita dibebaskan dari pergaulan yang dapat membuat Rasulullah SAW menangis. Yang ketiga, yang keempat siapa? Yang keempat, mendapatkan, menyaksikan kelahiran Nabi dan dari saksi tersebut mendapatkan keberkahan, yaitu Sayyidah Syafa'ah. Sayyidah Syafa'ah adalah ibunda daripada salah satu sahabat, 10 sahabat yang diberikan kabar gembira dijamin masuk surga tanpa hisab. Siapa? Yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf mendapatkan keberkahan dari sebab ibunya menyaksikan kelahiran Nabi, yaitu apa? Menjadi seorang sahabat paling kaya di zamannya. Menjadi seorang sahabat yang termasuk 10 golongan masuk surga dalam keadaan tanpa hisab. Mudah-mudahan keberkahan yang didapati oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan sebab menyaksikannya ibunya akan kelahiran Nabi Sayyidah Syafa'ah, Allah berikan juga keberkahan tersebut kepada kita semua, sehingga kita semua jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang digampangkan dalam urusan dunianya, baik akhirat dan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, apa yang beliau sabdakan, wa syauqah ila ikhwani, alangkah rindunya aku bertemu dengan para saudaraku. Para sahabat mengatakan, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi beliau bersabda, la bal antum ashabi, bukan, kalian itu adalah sahabatku. Ikhwani alladzi lam yarawni wa amanu bi, saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tidak sejaman denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita semua daripada maulid ini dan maulid dimanapun, kapanpun, bertambah iman kita sehingga menjadi tergolong daripada orang-orang yang diridhokan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah kecintaan beberapa sahabat dengan Nabi yang begitu dahsyat cintanya.
Maka dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah kalangan Syekh Sultan Ismail Al-Abhani, dalam kitab tersebut dikatakan walamma akhraja ahlu Makkah Zaid bin Bayyinah min al-haram liyaqtuluhu qala lahu Abu Sufyan bin Harb, tatkala penduduk Makkah mengeluarkan seorang sahabat yang namanya Zaid bin Bayyinah dari negeri haram kota Makkah untuk membunuhnya. Qala lahu Abu Sufyan bin Harb anshiduka billah ya Zaid. Maka Abu Sufyan bin Harb yang ingin membunuhnya, dia mengatakan kepada sahabat Nabi yang namanya Zaid bin Bayyinah, aku tegaskan kepada wahai Zaid, atuhibbu anna Muhammad al-an indana tadribu unuqahu wa annaka fil ahli. Wahai Zaid, apakah kau senang, bahagia kalau saya yang sekarang ada di hadapanku, kemudian dia aku bunuh adalah Rasulullah, sebagaimana yang kamu di hadapanku yang nantinya kamu akan dibunuh, sedangkan kamu berada di rumah bersenang-senang dengan keluarga, tapi Nabi berada di hadapanku yang nantinya aku akan dibunuh, yang nantinya aku akan membunuhnya. Maka apa yang katakan oleh Zaid bin Bayyinah? Faqala wallahi uhibbu anna Muhammadan an fi maqamin alladhi huwa fi tusibuhu syaiqatun wa inni jalisun fi ahli. Demi Allah, wahai Abu Sufyan, jangankan Nabi berada di tempat yang mana aku di sini akan dibunuh. Kalau saja Nabi di tempat yang ada duri sekecil apapun dapat menyakiti Nabi, aku tidak ridho meskipun aku ada di keluargaku. Apalagi Nabi ada di tempatku sekarang ini, yang mana aku akan dibunuh oleh kecintaan yang amat dahsyat salah satu sahabat Nabi Zaid bin Bayyinah kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan setelah mendengarkan omongan dari Zaid bin Bayyinah? Kata Abu Sufyan apa? Ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah seumur hidup melihat seorang yang begitu dahsyat cintanya kepada sesamanya melebihi daripada sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan yang begitu dahsyat Allah berikan kepada sahabat yang mana cintanya kepada Nabi, Allah berikan juga kepada kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi sahabat yang begitu dahsyat cintanya kepada Nabi? Yaitu salah satu sahabat budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah, yaitu Sauban. Bukan syahidul hub li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalil sawbi anhu. Sebaliknya Sauban adalah sangat cinta kepada Nabi, tidak sabar untuk bertemu dengan Nabi, berpisah sedikit ingin bertemu lagi. Itulah yang diabadikan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Apa kata beliau di dalam salah satu qasidah Al-Barzanji? Fi ma'anikal anam qad tabaddal hadi, yang maknanya serindu apapun kita tidak berjumpa dengan anak, ketika berjumpa dengan anak rindu itu akan hilang. Selama apapun kita tidak berjumpa dengan orang tua, ketika orang tua kita bertemu dengan kita, kelamaan akan hilang ini tersebut. Tapi kelebihan Maulana Muhammad, ketika seseorang diberikan oleh Allah keistimewaan rindu ingin bertemu Nabi dan Allah mengabulkannya bertemu dengan Nabi, tidaklah hilang malah bertambah kerinduan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan di ma'anikal anam, sedalam-dalamnya pengetahuan untuk menggali siapakah kesempurnaan Nabi Muhammad, maka semakin di dalam dan digali secara dalam
maka makin semakin timbul rasa bingung untuk mengenali kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tertimpa pada Sauban? Fatahu dana yawmin wa qad taghayyara lawnuhu yu'rabul huzna min wajhihi. Tiba-tiba satu hari datang kepada Nabi melihat kepada Sauban pucat, sedih. Bertemu Nabi pucat sedih, harus senang padahal tapi dia sedih. Pucat, maka Nabi bertanya kepada Sauban, "Ma ghayyara lawnuk?" Wahai Sauban, setiap hari aku melihat dirimu senang bertemu, tapi kali ini aku lihat kamu ini sangat pucat, sangat sedih melihat kamu. Faqala ya Rasulullah ma bi maradun wa yaja'. Wahai Rasulullah, aku ini dah sakit, aku ini sehat-sehat saja. Qala anni idza lam araka istawhashtu wahsyatan syadidatan hatta alqaka. Akan tetapi satu detik saja aku tidak bertemu denganmu, berkumpul denganmu, maka diriku melanda kegalauan, kegundahan yang sangat dahsyat karena tidak bertemu denganmu. Hatta al-aqa summa daqatul akhirah wa khuftu alla araka la'annaka turfa'u ma'an nabi wa inni dakhaltu jannah fi manzilatin adna min manzilatika. Kesungguhan, kesedihan tersebut akan hilang sehingga aku dapat berjumpa denganmu. Namun yang aku sangat takutkan ketika di dunia aku masih bisa bertemu, berkumpul denganmu, mendengarkan sabdamu, tapi ketika di akhirat, ketika engkau diangkat oleh Allah di surga yang paling tinggi, dan kalaupun aku masuk surga maka aku akan di surga yang paling rendah, di bawah surga wahai Rasulullah. Itu yang aku sangat sedihkan, karena ketika di dunia bersamaku, takut di surga tidak bersamaku. Bahkan Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sauban, "Panadarat hadhihi hayah wa qad dzakara wahid." Maka turunlah ini ayat, "May yu'tillah wa rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Maka ketika kejadian Sauban ini turunlah ayat, Allah Ta'ala wa Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka lah yang akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq, syuhada, shalihin. Mudah-mudahan kita semua bukan hanya berkumpul dengan zuriyah Nabi saja di dunia, tapi tertumbuhnya cinta kita kepada Nabi, kita juga di akhirat dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, satu sahabat yang amat dahsyatnya kecintaan beliau kepada Nabi, yaitu sahabat yang memiliki kebun yang begitu luas, dan sahabat tersebut adalah Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid seharinya beliau bertani di kebunnya. Pada Ibnu maka didatangi satu hari di kebun oleh anaknya, maka anaknya berkata, mengabarkan kepada Abdullah bin Zaid, apa kata anaknya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bertufi. Wahai abah, wahai ayah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid setelah mendapatkan kabar dari anaknya? Allahumma adhib basari hatta la ara ba'da habibi Muhammadin ahadan faquffa basari. Ketika Abdullah bin Zaid mendengar kabar bahwa Nabi telah wafat, maka Abdullah bin Zaid bermunajat kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah pandanganku ini sehingga aku tidak melihat siapapun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Begitu dahsyat kecintaan para sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW.
Zaid radhiyallahu anhu datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah la anta aqu ilayya min nafsi wa mali wa waladi wa ahli. Wahai Rasulullah, sungguh kau adalah lebih aku cintai dari diriku, hartaku, anakku, keluargaku. Walaula anni atika fa'araka ra'aitu an amuta wa baqal ansari. Kalau saja aku tidak bisa melihatmu ketika aku melihatmu sungguh aku akan meninggal dan menangislah Abdullah bin Zaid. Pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, apa yang membuat kau nangis wahai Abdullah bin Zaid? Maka Abdullah bin Zaid mengatakan, waqaitu andakantu annaka satamut wa namutu, aku menangis karena kau akan mati, aku juga akan mati. Lalu apa kata Abdullah bin Zaid? Fatul qawman nabiyina tanamuna wa indakhulna jannata buka malam yuridin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi bima'na alam yarji ilaihi biqawli. Ketika kau masuk surga, kau ditempatkan di tempat yang tinggi, dan kalau aku masuk surga, pasti aku ditempatkan di tempat yang paling rendah. Masya Allah, kecintaan beliau semua sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu perempuan yang dikabarkan oleh prajurit peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia mengatakan bahwasanya saudaramu, ayahmu, mereka telah meninggal dalam peperangan bersama Nabi. Maka orang yang diberi kabar oleh sahabat ini menanggapi, faqala tsumma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu yang aku tanyakan, bukan itu yang aku ingin dapat kabarnya. Tapi yang aku tanyakan, apakah Nabi masih hidup? Apakah Nabi masih selamat? Apakah Nabi masih sehat dalam peperangan melawan musuh-musuhnya? Maka sahabat yang memberikan kabar kepadanya, khairan huwa bi Muhammadin kama tuhibbin. Nabi Muhammad sebagaimana yang kau senang, beliau sehat, beliau masih hidup, beliau masih selamat. Faqala aruni anta anzur ilaihi, maka perempuan ini berkata, perlihatkanlah aku kepadanya sehingga aku melihat benar-benar bahwa dia masih selamat, masih sehat. Ketika beliau melihat Nabi masih sehat, maka perempuan ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, sebesar musibah yang menimpa kepadaku, tapi setelah aku melihat kau masih sehat, masih hidup, maka musibah tersebut amat kecil bagiku. Kecintaan pada sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karenanya lah yang menjadi sebab akan bertambahnya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terakhir yang saya akan sampaikan, mari kita bersama-sama